Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2773 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu pesan yang sangat-sangat tajam kepada Timotius dan juga kepada jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan menjauhi semuanya itu. Menjauhi apa? Ayat sebelumnya, perhatikan ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus kita jauhi? Ya, akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Ada banyak orang terjebak dalam perangkap setan ini. Bahkan ada juga hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena cinta uang membuat orang Kristen lupa waktu untuk Tuhan. Mereka tidak beribadah, mereka tidak lagi setia, tidak punya kasih, tidak sabar, dan kasar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diracuni dengan cinta uang, maka hidup kita akan semakin jauh dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau kita menjadi manusia Allah. Amin. Atau dalam bahasa Inggrisnya man of God. Haleluya. Atau saya sederhanakan, man of God atau manusia Allah di sini bicara tentang karakter Allah yang ada pada orang percaya. Amin. Kenapa, saudara, ini sangat penting? Karena ada banyak orang Kristen, tetapi mereka tidak memiliki karakter Allah dalam kehidupan mereka. Makanya tidak heran, saudara, di daerah-daerah Kristen, kasih Tuhan di sana menjadi dingin. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan di daerah orang-orang Kristen mayoritas. Coba saudara perhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bicara daerah lain. Saudara lihat, saksikan sendiri di kota Manado. Kota yang mayoritas orang Kristen. Tapi coba saudara lihat kehidupan mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang Kristen saling benci satu dengan yang lain. Bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi di dalam gereja juga. Jemaat gak suka dengan pendeta, majelis dengan majelis, pelayan sama pelayan Tuhan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita dapat melihat orang-orang Kristen justru tidak menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya sebut bukan orang Kristen, tapi orang percaya. Amin. Orang percaya, saya yakin dan percaya mereka sudah hidup dalam pertobatan. Mereka hidup dalam Tuhan.
dan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga yang keluar dalam karakter mereka adalah karakter Allah, sifat-sifat Allah. Amin. Sehingga mereka disebut man of God. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau karakter Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan ini katakan, kejarlah keadilan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita belajar tentang keadilan. Coba tanya diri kita sendiri, sudah nggak kita hidup adil? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen di luar sana yang tidak hidup adil. Sama orang lain dia baik, tapi sama keluarga sendiri tidak baik. Punya banyak waktu bagi dunia, tapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang orang-orang Kristen sekarang ini, mereka kebanyakan orang yang tidak adil. Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang ada Tuhan dalam kehidupan saudara, kejarlah keadilan. Amin. Saudara harus pintar berbagi waktu untuk Tuhan. Saudara harus adil di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Amin. Berbagi waktu untuk Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara harus kembalikan. Saudara harus bersikap adil. Jangan hanya pencitraan. Biasa kalau pencitraan mau masuk dalam tahap-tahap pemilu, saudara, biasanya banyak orang pencitraan. Dan ada banyak orang Kristen juga melakukan ini. Kelihatan baik di luar, tapi di dalam keluarga tidak baik. Bapak Ibu Saudara, kita harus adil. Amin. Kita bicara tentang keadilan berarti harus imbang, saudara. Amin. Harus balance. Harus seimbang satu dengan yang lain. Jangan berat sebelah. Jangan kita punya banyak waktu untuk dunia ini. Kita tidak memberi waktu untuk Tuhan. Tidak beribadah, saudara, tidak adil. Bapak Ibu Saudara, bersikaplah adil. Amin. Saya yakin dan percaya kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan bersikap adil. Haleluya. Yang kedua, kejarlah ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu sangat penting. Karena apa, saudara? Karena di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara, ibadah itu kalau dalam bahasa aslinya abodah, yang berarti ibadah. Ibadah itu masuk dalam golongan apa? Di saat kita melayani jemaat, itu ibadah. Di saat saudara memberikan korban persembahan, itu ibadah. Di saat saudara bekerja, saudara, itu ibadah juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kita perbuatlah itu sama seperti untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berbuat baik itu juga satu kegiatan ibadah. Bapak Ibu Saudara, memang ibadah itu tidak semata-mata hanya di dalam gedung di saat kita pergi ke gereja setiap hari Minggu. Saudara, ibadah itu lebih luas, menjangkau semuanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita terlibat dalam ibadah itu, melayani. Amin. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita memberikan korban, waktu, tenaga kita, itu juga ibadah. Mari kita mau kerjakan, lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan salah tafsir juga. Ada banyak orang, oh Pak Pendeta saya nggak perlu ke gereja, yang penting saya berbuat baik dan sebagainya. Saudara, perlu dan bahkan wajib sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan kita yang adalah domba-dombanya Tuhan, kita harus ada di dalam kandang. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah di gereja saudara setiap hari Minggu itu satu kewajiban buat kita. Ada di rumah Tuhan. Amin. Di luar itu saudara, kita bisa melakukan ibadah, tapi
lebih penting saudara ketika kita ada di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Haleluya. Saudara, kejarlah ibadah itu. Kenapa kita harus mengejar? Karena mungkin saja kita tertinggal jauh ke belakang dan harus kita kejar. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah di saat Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati kita sedang beribadah. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara yang harus kita kejar sebagai manusia-manusia Allah adalah kesetiaan. Amin. Ada banyak orang tadinya semangat melayani, tapi di tengah jalan apa saudara? Berubah setia, meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan sampai pada akhir hidupnya. Tuhan senang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kesetiaan itu diuji melalui apa? Melalui tantangan, melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui penganiayaan. Itulah ujian kesetiaan. Mereka yang tetap bertahan, walaupun mereka disakiti, mereka difitnah, mereka dilemahkan, tetapi mereka tetap bertahan. Merekalah orang-orang yang setia, yang nantinya akan mendapat mahkota dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setialah sampai mati. Setia ikut Tuhan. Setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan tetap setia. Amin. Setia pada iman kita. Jangan tergoda dengan hal-hal yang sementara. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang keempat saudara, yang harus kita kejar sebagai manusia Allah, kasih. Amin. Kejarlah kasih itu. Mungkin sebelumnya kita kurang mengasihi Tuhan. Tapi setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara mengejar semua ketertinggalan saudara. Yang dulunya masih setengah-setengah ikut Tuhan, sekarang semakin dalam, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah kasih itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengasihi Tuhan lebih lagi, oh haleluya. Saudara akan menikmati betapa besar, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat hal yang dahsyat, hebat, luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kelima saudara yang harus kita kejar sebagai manusia-manusia Allah, kesabaran. Amin. Konon katanya, sabar itu adalah ilmu yang paling tinggi. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini gak sabaran, itu menandakan ilmu saudara masih rendahan. Orang yang punya ilmu tinggi, saudara, mereka sabar. Amin. Kalau sebelumnya mereka belum percaya Tuhan, mereka masih hidup dalam kegelapan, sekali disinggung saudara langsung bacok. Tapi setelah mereka menerima Yesus, mereka bertobat, Tuhan ada dalam kehidupan mereka, mengubah mereka yang tadinya emosional menjadi pribadi yang sabar. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara tensi tinggi, saudara cepat sekali tersinggung. Itu menandakan bahwa Yesus tidak hadir dalam kehidupan saudara. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan seseorang, dia akan sabar. Walaupun dia disakiti, difitnah, walaupun dia mengalami ada banyak tekanan, tapi dia tetap sabar. Amin. Saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang sabar. Amin. Sabar kepada suami, kepada istri, kepada anak, perlakuan jemaat kepada saudara, pada orang-orang di sekitar saudara yang terus menekan saudara. Tuhan mau saudara
menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Orang yang sabar itu orang kuat, saudara. Dia berhasil mengatasi semua emosi yang tadinya mau meledak tapi dia redam. Itu orang kuat, saudara. Amin. Itu orang hebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal mengingatkan kita, orang yang lekas marah itu orang apa? Orang Manado? Bukan. Orang mana? Orang Timur? Bukan. Orang yang lekas marah itu orang bodoh, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Amin. Walaupun ada yang memancing-mancing saudara untuk emosi, untuk marah, tetap sabar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, yang keenam, yang harus kita kejar sebagai manusia-manusia Allah adalah kelembutan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang yang sudah hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, ada kasih dalam dirinya, yang keluar dari setiap perkataannya itu lemah lembut, bukan lemah gemulai. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus, ketika dia ditekan, ketika dia difitnah, ketika dia disiksa, jawaban Tuhan apakah penuh dengan emosi, amarah? Tidak. Dia selalu menjawabnya dengan lemah lembut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan akan mengubah hidupnya yang tadinya kasar menjadi lembut. Amin. Yang tadinya jahat sekarang pasti menjadi baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelumnya saudara dikenal dengan pahit lidah, atau mungkin saudara dikenal orang yang paling cerewet, atau mungkin saudara dikenal dengan orang yang cepat emosi. Kata-kata saudara itu seperti silet yang menyayat hati orang. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, man of God, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan ubahkan hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang lemah, lembut dalam perkataan mereka. Bapak Ibu Saudara, coba sudah bayangkan suami istri, kalau tidak ada kelemah lembutan, saudara bisa perang, saudara. Betul? Suami suaranya keras, istri juga suaranya keras, saudara. Akhirnya apa? Berantem, hancur. Dan kalau saudara dalam rumah tangga hancur, yang senang siapa? Iblis. Bapak Ibu Saudara, redam semua amarah itu dengan jawaban yang lemah lembut. Amin. Saya yakin dan percaya kalau suami istri sedang ribut, lalu istrinya menjawab dengan lemah lembut, atau suaminya yang menjawab lemah lembut, pasti peperangan itu langsung reda, saudara, langsung damai sejahtera. Amin. Karena kadangkala keributan dalam rumah tangga itu karena suaranya terlalu keras, sehingga memancing keributan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup sebagai manusia-manusia Allah, man of God, mereka kejar kelemah lembutan. Amin. Haleluya. Jawaban mereka menyejukkan. Jawaban orang-orang yang man of God ini mendamaikan, menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jauhilah semua akar segala kejahatan, yaitu cintakan uang. Kejarlah, kata firman Tuhan ini, keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Dan kejarlah kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kalau saudara melakukan ini semua, saudara ada di hati Tuhan. Dan Tuhan akan pakai saudara melakukan hal-hal yang dahsyat, spektakuler. Tuhan akan memakai sudah jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Hidupmu akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan melalui kehidupan saudara, banyak orang akan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.